Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah kau hantar kami ke malam yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini. Dari SPBU Bypass Bukit Tinggi kami melakukan sholat tarawih 1 juz malam. Berarti ini malam ke-9. Alhamdulillah telah kami baca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sebanyak 9 juz. Insya Allah esok kita tarawih lagi, masuk kepada juz yang ke-10. Dan Alhamdulillah kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah kami bisa melaksanakan tugas-tugas ini, dan kami baca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga terkuaklah tirai, jelaslah kerajaan langit, jelaslah kerajaan bumi, dan jelas kemana kaki hendak kami langkahkan. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di malam ke-9 ini ingin saya menyampaikan suatu perintah Tuhan, ialah bila setiap kali seseorang berbuat dosa, melakukan kesalahan, selalu guru-guru kita menasihati, bertobatlah, kembalilah kepada jalannya, kembalilah pada jalannya yang lurus dan yang benar. Setiap kali seseorang melakukan dosa, selalu guru-gurunya mengatakan, kembali, bertobatlah, dan ungkapkan penyesalanmu, karena setiap kesalahan, setiap dosa akan membekas dan menimbulkan penyesalan pada diri manusia. Tobat, ada yang mengatakan penyesalan. Tobat, ada yang mengatakan kata-kata kembali. Kembali mungkin karena kita telah salah melangkah. Kembali mungkin karena kita telah bercampur baur atau kita terlalu ke kiri. Kembali mungkin karena kita telah terlalu ke kanan. Kembali mungkin kita telah terlongsong melangkah, makanya kita kembali kepada jalannya yang lurus dan yang benar. Kata-kata kembali inilah yang sering disampaikan, kata-kata tobat inilah yang sering dikembalikan. Tobat dengan benar-benar tobat, menyesal dengan benar penyesalan, dan kalau sudah menyesal dan kalau sudah kembali, berniat untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang sama, karena tahu akibat dan dosa yang akan timbulkan. Tobat itu tentu beberapa tingkatannya, dan setiap kali bersalah, guru kita mengatakan bertobatlah, karena kalau kesalahan itu atau dosa itu menumpuk, dosa itu bagaikan sebuah pohon. Kalau dosa itu sedikit, kecil, ya bagaikan pohon toge, bagaikan pohon bayam. Kita tobat sebentar akan bisa menebang toge dan bayam. Tapi kalau dosa yang kita kerjakan berulang kali, terus menerus, dan kemudian jarang bertobat, sehingga pohon dosa itu makin besar, bertambah besar. Semakin besar pohon itu, semakin sulit untuk menebangnya, semakin sulit untuk memisahkannya, semakin susah untuk bertobat. Makanya guru-guru kita selalu mengatakan, begitu kamu berdosa,
begitu kamu bersalah, langsung kembali kepada Allah, langsung bertobat. Karena kalau tidak, nanti sulit untuk menebangnya dan sulit mencabut akar pohon itu dan sulit untuk kembali. Makanya dalam beberapa hal selalu kita dipanggil, karena firman Tuhan itu dia akan selalu memanggil hamba-hambanya yang sesat. Wahai hambaku, kembalilah padaku, nanti akan kubukakan rahasia besar dan terlindung yang selama ini engkau tak tahu. Pintuku senantiasa terbuka, datanglah padaku, sekali-kali aku tak akan mengecewakanmu. Kalau kau menyandarkan diri pada orang lain, kau akan kecewa. Sandarkanlah dirimu pada Allah, sandarkanlah dirimu pada Yang Maha Esa. Hanya padanya lah kita bisa bertobat. Jadi kalau kita boleh katakan, tobat itu menyesal dengan sungguh-sungguh dan kita kembali menyesali keadaan dan kejadian yang telah berlalu. Kita tobat kepada Allah mengandung arti antara lain kembali atau datang kepadanya dengan perasaan menyesal atau sikap yang tidak benar di masa lalu dengan tekad untuk datang kepadanya. Jadi kalau kita lihat, ada tobat itu bermacam-macam. Ada tobat dari dosa kecil dan ada pula tobat dari perbuatan atau sikap yang sudah baik menjadi sikap yang lebih baik. Dan demikian tobat itu dapat dipahami sebagai upaya yang harus diwujudkan sepanjang hidup dan sepanjang hayat. Jadi tobat tidak lain dari upaya seseorang untuk meninggalkan keadaan yang telah mewarnai kepribadiannya untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik dan lebih utama bagi kehidupannya di dunia dan akhirat. Ialah usaha yang terus-menerus meniti tangga menuju puncak keutamaan hidup. Dan meskipun Tuhan penerima tobat tidak pernah menolak setiap orang yang ingin bertobat atau kembali mendekat kepadanya, namun taraf kesulitan melakukan tobat tentu tergantung kepada besar kecilnya dosa yang dilakukan. Jadi guru saya mengatakan tobat itu dapat diibaratkan dengan upaya seseorang mencabut dosa dari dalam dirinya. Sedangkan dosa dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon. Bila dosa telah berulang-ulang dilakukan, telah berlangsung lama, maka seperti pohon besar yang tidak mudah mencabutnya. Bila dosa itu sekali, dua kali dilakukan, maka ia baru seperti benih yang baru tumbuh dan mudah mencabutnya. Bertobatlah dari perbuatan yang buruk yang telah berulang-ulang dilakukan dan telah berlangsung lama, di mana penyakitnya sudah kronis dan menaun dan sulit mencabut pohon yang besar itu. Dan sangat sulit mengupayakan tobat atau bahkan hampir mustahil bila dosa itu demikian besar. Pada orang yang dosa telah besar itu, hatinya disebut sebagai hati yang sudah berkarat dari dosa-dosanya. Dan itulah sebabnya agama Islam mengajarkan bahwa setiap kali muncul dosa atau kesalahan, ia haruslah segera bertobat dan mengiringinya dengan perbuatan baik. Dengan bertobat itu, kita berusaha menarik dosa dari pengaruhnya terhadap diri dan segera kita bisa melumpuhkan dosa itu. Melalaikan tobat berarti membiarkan dosa itu menguasai diri sehingga ia tetap berada dalam kerendahan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan di tahun ini agaknya kesempatan bagi kita untuk merenung sejenak segala dosa dan kesalahan yang kita telah perbuat
kita menghitung dan menghisap diri sebelum dilakukan perhitungan kelak, dan memasang serta meluruskan niat yang sungguh-sungguh dan ikhlas akan merubah sifat jelek kita yang akan mewarnai diri kita, berjanji, bertobat, dan tidak akan mengulangi lagi. Kita masuki bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan diri, membasuh semua dosa dan kesalahan. Semoga dalam bulan pengampunan dan pembakaran dosa ini, semua dosa kita diampuni dan kesalahan kita dimaafkannya. Semoga dalam bulan yang penuh berkah ini kita diberkatinya, dan dalam bulan yang penuh rahmat ini kita dirahmatinya dalam kasih sayang dan rahmatnya. Amin Rabbil Amin. Tobat yang diinginkan itu adalah tobat yang sungguh-sungguh, dan inilah yang disebut dengan tobat nasuha, yakni tobat tanpa keinginan lagi untuk kembali pada kesalahan atau kekeliruan yang sebelumnya. Dan dengan ikhlas kita sambut dengan senang, karena Allah penerima taubat, senang kepada orang yang terus-menerus bertobat. Dan untuk itu kita ingat surat At-Taubah, surat Taubat pada ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya dan menerima saksi bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.